Di Asmat tahun 2007-2008, saya melihat situasi kondisi sekitarnya memprihatinkan, terutama aspek-aspek kebutuhan dasar macam pendidikan, ekonomi, kesehatan. Lalu saya mulai kumpulkan file-file saya yang soal kesehatan dan pendidikan, saya susun dalam bentuk buku. Jadi ini hanya karena faktor kepedulian saja, artinya melihat kasihan juga ya, sayang semacam itu. Di dalam buku itu saya tulis angka kesehatan, angka kematian yang ada, tingkat pelayanan yang ada, terus jangkauan pasien ke pos-pos pelayanan. Jadi kendala fasilitas sarana alat komunikasi berupa radio, medium dan sebagainya itu terbatas, dan itu saya yakin sampai tahun ini mungkin masih terjadi kendala itu. Ya, saya mau kasih tahu bahwa Papua ini kondisi seperti ini. Kalau masing-masing kita tidak memulai, rakyat kita bahaya. Depopularisasi. Sakit penyakit ini kita tidak cegah cepat. Nanti Pak Benny yang bicara, tapi saya pinjam ya. Dulu itu dengan migrasi luar biasa. Sudah mati kita banyak, tambah lagi migrasi berkali lipat di atas tanah ini. Populasi OAP tidak tahu akan terjadi seperti apa. Saya kira semua orang Papua pada dasarnya, orang Indonesia itu kesehatan itu terbentuk oleh karena satu orang manusia itu bisa menjaga relasi tiga dimensi. Manusia dengan manusia, manusia dengan dunia roh, manusia dengan lingkungan. Kita catat barangkali keengganan masyarakat kita menggunakan sarana kesehatan modern itu barangkali bisa dipahami oleh karena sejarah relasi yang kurang ajar yang sudah lama terjadi. Tapi kita juga saya kira tidak boleh terus-menerus terpenjara. Orang Papua harus bangun diri sendiri. Lalu mulai mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada. Untuk kita di elit ini perjuangkan kita punya impian sendiri dengan menggali pengetahuan yang ada, saya kira pengetahuan kesehatan. Di Papua pun kita dorong begitu, ambil spesialisasi yang tidak hanya berkiblat kepada barat, tapi kiblatnya kepada timur juga, supaya kita pengembangannya holistik, tidak hanya melihat dari obat yang sudah dicetak, artinya obat yang sudah dikeluarkan, tapi kita juga mengembangkan tradisional. Tapi sekali lagi ini perlu riset, dan biasanya riset ini adalah dana yang paling kecil di Indonesia. Makanya sekarang Kementerian Ristek dan Teknologi menggelontorkan dana besar-besaran untuk riset. Ya, tapi sayangnya saya curhat sedikit, di Uncen sendiri kami untuk riset itu sulit. Kenapa? Karena kami menangani pendidikan saja setengah mati. Dengan dana yang sangat kecil, kami harus mencetak dokter-dokter yang berkualitas. Jadi ini adalah insight yang bagus, buku yang bagus, tapi mulai dari sini kita berkolaborasi. Jadi jawaban ini bukan hanya dari Dinas Kesehatan, ya, Dinas Kesehatan Provinsi tadi sudah berusaha keras, tapi ini adalah kerja kita semua berkolaborasi untuk kesehatan. Apa yang ditulis keprihatinan oleh Saudara William Bobi dalam buku ini, saya kira ini harus dipakai sebagai sebuah rujukan, terutama Pemda Asmat, Dinas Kesehatan Asmat, karena seluruh dana dari provinsi, gubernur,
sudah serahkan semua kepada dinas kesehatan kabupaten masing-masing lewat 15% dana otsus bidang kesehatan. Selain itu dana DAK dari Kementerian Kesehatan sudah dibagi semua kabupaten termasuk asma.